Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 tugas sistem basis data perpustakaan akan memberitahukan tentang laporan tugas besar kami. Anggota kami yang pertama ada Ilmi Syahban Hasanuddin, Dava Ananda Darwis, Rian Paturungi, Fakih Adli Alfan. Pertama-tama masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Di bab 1 ada latar belakang, penjelasan singkat tentang latar belakang, yaitu pada era globalisasi sekarang ini, perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi komputer yang terus meluas dari hari ke hari. Dan lain-lain, hal ini tidak lepas dari basis data yang merupakan kumpulan tabel-tabel yang berisi data-data yang akan diolah dan ditampilkan melalui sebuah sistem informasi. Banyak perpustakaan masih menggunakan penyimpanan data manual sehingga memperlambat pengelolaan data. Pada peminjaman data, peminjaman buku di Word dan Excel yang membutuhkan banyak tempat, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mencari data peminjaman buku dan data pengembalian buku, dan lain-lain. Berdasarkan uraian di atas, kelompok kami mengangkat permasalahan tersebut sebagai bahan tugas besar. Adapun judul yang kami pilih yaitu analisis sistem basis data perpustakaan. Lanjut ke rumusan masalah yang akan dilanjutkan oleh teman saya Ilmi Syahbana. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka kelompok kami merumuskan permasalahan yang ada untuk dijadikan titik tolak pembahasan dalam penulisan tugas besar ini, yaitu bagaimana menganalisis dan merancang basis data perpustakaan. Selanjutnya, batasan masalah untuk membatasi ruang lingkup tugas besar yang dilakukan agar penelitian ini lebih terarah hingga akhirnya sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kami menentukan batasan masalah yaitu analisis akan difokuskan pada sistem basis data perpustakaan sekolah atau institusi pendidikan tertentu. Yang selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan dari pembahasan analisis sistem basis data perpustakaan kali ini yaitu agar sistem yang selama ini dijalankan dapat diubah menjadi sistem terintegrasi agar mempermudah pencatatan, pencarian, penyimpanan secara sistematis. Adapun manfaat dari analisis sistem basis data perpustakaan yaitu manfaat bagi pembaca analisis ini adalah menambah wawasan pembaca terhadap materi yang berhubungan dengan database. Manfaat bagi penulis adalah analisis ini dapat menambah wawasan dan pengalaman terhadap materi yang berhubungan dengan database. Selanjutnya masuk ke bab 2, analisis dan perancangan sistem. Akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Rian Paturungi akan melanjutkan penjelasan tentang bab 2 yaitu analisis dan perancangan sistem. Poin 2.1 yaitu IRD. Dan berikut adalah contoh IRD dari sistem perpustakaan dari kelompok kami. Jadi terdapat tabel buku, tabel penerbit, tabel peminjaman, tabel peminjam, dan tabel terakhir yaitu tabel petugas. Dan selanjutnya adalah model relasional dari sistem perpustakaan itu sendiri. Dan yang kedua adalah selanjutnya adalah normalisasi data dan tahap 1NF yang merupakan cara menghilangkan multiple data sehingga di dalam tabel tersebut tidak ada data yang double. Lalu lanjut ke di 1NF terdapat tabel nama peminjaman, nama petugas, pengarang, kategori, judul, nama penerbit, tanggal peminjaman, dan
tanggal dikembalikan. Dan ada pun juga 11 data yang kita masukkan. Dan berikut adalah tabel buku, memiliki isi ID buku sebagai primary key, lalu pengarang, kategori, dan judul. Selanjutnya ada tabel penerbit. Isinya juga terdapat primary key ya ID penerbit, nama penerbit, alamat, dan telepon. Lalu tabel peminjaman, ID peminjaman sebagai primary key dan ID petugas sebagai primary key atau foreign key. Nah, lalu tanggal peminjaman dan tanggal dikembalikan. Lalu selanjutnya ada tabel petugas di mana ID petugas menjadi primary key, nama, username, password, dan telepon. Lalu tabel peminjaman, ID peminjam sebagai primary key, nama, jenis kelamin, telepon, dan alamat. Lalu selanjutnya ada 2NF. Tak jauh berbeda dengan 1NF, namun yang membedakan adalah di 2NF tidak diperkenankan adanya functional dependency. Tabel-tabel pun masih sama. Tabel buku terdapat primary key ID buku, pengarang, kategori, dan judul. Lalu di tabel penerbit ada ID penerbit sebagai primary key, nama penerbit, alamat, dan telepon. Lalu tabel peminjaman, ID peminjaman sebagai primary key, ID petugas sebagai foreign key, dan tanggal peminjaman, lalu tanggal dikembalikan. Lalu ada tabel petugas, ID petugas sebagai primary key, nama, username, password, dan telepon. Dan yang terakhir adalah tabel peminjam, ID peminjam sebagai primary key, nama, jenis kelamin, telepon, dan alamat. Dan untuk normalisasi yang terakhir adalah 3NF, yang dimana tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency. Terdapat juga salah satu tabel di 3NF yaitu tabel buku, di mana primary key adalah ID buku, pengarang, kategori, dan judul. Lalu lanjut ke tabel penerbit, ada ID penerbit, nama penerbit, alamat, dan telepon. Lalu tabel petugas, ID petugas sebagai primary key, nama, username, password, dan telepon. Tabel peminjam, ID peminjaman, nama, jenis kelamin, telepon, alamat. Lalu tabel penerbit, menerbit dengan mempunyai relasi menerbitkan buku. Terdapat ada ID buku sebagai foreign key, ID penerbit sebagai foreign key, lalu ada tahun terbit. Dan ada juga tabel buku yang memiliki relasi dipinjam oleh peminjam, memiliki ID buku dan ID peminjaman. Lalu tabel peminjam memiliki relasi melakukan dan peminjaman. Terdapat tabel ID peminjam dan ID peminjaman. Lalu terdapat juga tabel petugas yang memiliki relasi mengolah peminjaman. Terdapat ID peminjam dan ID petugas. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Yang pada poin 2.4 ada implementasi ke MySQL. Pada poin pertama yaitu DDL. Next. Di sini pertama-tama kita membuat database untuk sistem perpustakaan.
dengan sintak create database system underscore perpustakaan. Next. Yang kedua yaitu create table dengan sintak sebagai berikut. Ini contoh saat masukkan sintak dan contoh untuk berhasilnya seperti di bawah ini. Next. Yang ketiga adalah contoh alter table. Ini sebagai contoh saat memasukkan query, dan untuk contoh berhasil yaitu sebagai berikut. Dan untuk sintaknya alter table at constraint reference. Yang kedua yaitu DML. Yang pertama bagian insert. Berikut adalah contoh saat memasukkan query ke dalam database. Berikut sintaknya. Untuk tambah table, tambah data ke peminjam, lalu tambah data ke petugas. Seperti itu. Selanjutnya adalah bagian update. Ini contoh berhasil dari bagian update tadi, dan berikut adalah sintaknya. Selanjutnya bagian select. Berikut adalah contoh berhasil saat masukkan query select. Berikut adalah sintak-sintaknya. Selanjutnya ada bagian delete atau bagian hapus. Berikut adalah contoh berhasil saat bagian delete. Berikut adalah sintaknya. Delete from peminjaman where ID peminjam 2131. Selanjutnya bagian operator logika. Berikut ini adalah contoh berhasil saat masukkan query operator logika. Dan berikut adalah sintak operator logika. Selanjutnya ada bagian operator pembandingan. Berikut ini adalah contoh-contoh berhasil saat masukkan operator perbandingan. Berikut dengan sintak-sintaknya. Selanjutnya ada operator himpunan. Berikut ini adalah contoh berhasil saat memasukkan query operator himpunan. Berikut dengan sintak-sintaknya. Ada operator sort by. Seperti ini contoh saat selesai masukkan operator sort by dengan sintak-sintaknya. Lalu ada operator group by, yaitu berikut adalah contoh berhasil saat masukkan group by di query yang tadi. Berikut dengan sintak-sintaknya. Selanjutnya operasi join. Berikut ini adalah contoh berhasil saat masukkan operasi query join di database. Berikut dengan query-querynya. Selanjutnya ada subquery. Berikut ini adalah contoh berhasil saat masukkan query di operator yang tadi. Berikut dengan sintak-sintaknya. Berikut ini adalah selanjutnya yaitu stored procedure. Berikut adalah query yang harus dimasukkan di dalam prosedur store procedure. Berikut adalah sintak-sintaknya. Berikut ini adalah contoh
trigger. Nah, berikut ini contoh query dan contoh berhasil saat memasukkan query trigger tersebut. Berikut dengan sintaknya. Kesimpulan. Berikut adalah kesimpulan dari penjelasan kami tentang sistem basis data perpustakaan. Kesimpulan dari pembuatan database untuk sistem perpustakaan membuktikan bahwa database memberikan manfaat penting dalam penyimpanan, arsip, pengelolaan, dan data pengguna serta informasi buku. Dengan adanya database sistem perpustakaan dapat mengorganisir dan menyimpan data pengguna secara terstruktur, memungkinkan akses cepat dan mudah terhadap informasi buku. Sekian penjelasan dari sistem basis data perpustakaan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.